Assalamualaikum, selamat siang Bu Siska. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Yuli. Apa kabar nih Bu Siska hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, hari ini saya akan melakukan supervisi ya dengan Bu Siska ya Bu. Iya Ibu. Sebelum Ibu melakukan coaching sebagai langkah awal, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu, boleh ya Bu? Boleh Ibu. Ibu sudah siap? Sudah siap Ibu. Oke. Sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa rubrik penilaian kali ini adalah yang pertama, sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Terus, bagaimana Kuci tersebut merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Jangan lupa bahwa prinsip coaching itu yaitu kemitraan dan mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Bu, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Siap, boleh Ibu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Sebenarnya 3 kompetensi itu bagus ya Bu. Saya ingin mengembangkan semua, tapi ada 2 hal yang ingin saya kembangkan dalam coaching saya terhadap Unisa, yaitu present ya Bu, sama mendengarkan aktif. Harapan saya kalau saya present, saya bisa dengan sungguh-sungguh hadir, kemudian bisa menyimak apa yang diucapkan oleh coach saya nanti, sehingga saya bisa menggiringnya ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Ibu. Bagus sekali itu, Bu. Selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu tadi Bu, bisa mengeksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Dan saya ingin Bu Yuli bisa mengobservasi saya bagian-bagian yang merupakan pertanyaan berbobot yang sudah saya ajukan nanti yang seperti apa begitu. Oke, baik sekali itu Bu. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Yang berbobot ya Bu ya. Saya itu berharap pertanyaan-pertanyaan saya itu mampu memancing ide-ide dari Bu Hoirunisa supaya apa yang menjadi masalahnya itu bisa tersampaikan, teridentifikasi jelas apa permasalahannya, dan tujuannya juga jelas, terencana dengan teratur gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Siska ini. Baik Bu, percakapan pra-observasi kita sudah selesai. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap Bu Nisa. Semoga percakapan coachingnya berjalan lancar ya Bu. Amin, terima kasih Bu Yuli. Oke, silahkan Bu. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, semangat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Sehat juga. Kemarin terima WA dari Bu Nisa loh, katanya ada muridnya mau diceritain. Ada apa ya? Iya Bu, ini loh, saya ini ada permasalahan sedikit mengenai siswa. Oh, siswanya ada apa Bu? Siswanya? Apa ya Bu ya, mereka itu kan saya punya murid-murid saya ini handal gitu IT-nya Bu. Misalnya dalam penggunaan Canva, mereka itu bisa membuat tugas atau media PP itu dari Canva biar menarik gitu loh Bu, pengen saya. Jadi pengennya anak-anak itu bisa Canva ya Bu ya? Bener. Menurut Ibu, untuk kemampuan anak-anak Ibu yang sekarang ini, kalau kita bilang skala 0 itu memang nggak bisa sama sekali ya Bu, komputer Canva nggak ngerti. Terus kalau skalanya 10 itu bahwa mereka bisa memahami, menggunakan dengan baik. Murid Ibu itu kira-kira rata-rata ada di skala berapa ya Bu? Ya, kalau dari murid-murid SMA terbanggi yang sudah saya sudah berjalan saat ini, mereka itu sebenarnya sudah skala 5 mau ke 6 sih Bu sebenarnya.
Oh, berarti Karena skala 6 itu gambarannya seperti apa, Bu, ya, untuk kondisi yang sekarang ini? iya, jadi mereka itu sebenarnya udah mengenal Canva dari dulu. Seperti kemarin itu ada kegiatan P5 ya kan, pembuatan poster, kemudian media pembelajaran untuk sempet kan kemarin mix kan Bu pembelajarannya. Jadi sehari daring, sehari luring. Jadi mereka itu menggunakan classroom sehingga di situ ada tugas yang menggunakan Canva dalam pembuatan PPT. Sebenarnya mereka sudah bisa sih Bu, cuman ada beberapa yang perlu saya rundingkan sama ibu gitu loh Bu. Hmm. Kalau harapan Bu Nisa sendiri ke depannya tuh mereka itu ada di skala berapa gitu ya? Ya harapan saya sih Bu, skala minim meningkat lah Bu, 7 atau enggak 8 gitu lah. Hmm. Kalau gambaran Ibu Nisa yang skala 8 itu di masa mendatang siswanya itu mau yang seperti apa begitu? Ya saya sih pengennya siswa itu mampu gitu ya Bu ya, mampu dengan mudah dalam pembuatan PPT, poster, tanpa mereka itu saling mengandalkan gitu loh Bu. Oh gitu. Untuk mencapai itu Bu, Dengan siswa yang sendirinya. skala 8 itu, kira-kira ada nggak kekuatan atau hal positif yang sudah ada untuk bisa ditingkatkan? Saya sih kekuatan yang saya miliki itu yang pertama saya juga berkolaborasi ya Bu ya dengan teman-teman saya yang ahli IT seperti guru TIK, kemudian apa namanya teman sejawat yang sudah menguasai Canva gitu Bu ya. Kemudian murid-murid saya yang sebagian besar sudah memahami bagaimana sih fitur-fitur Canva itu gitu Bu. Kalau hambatannya ada nggak Bu ya, hambatan yang mungkin akan mengganjal Ibu dalam melakukan mencapai tujuan tersebut gitu? Ada Ibu, hambatannya itu ada dua Bu ya. Yang pertama jelas masalah sinyal. Jadi ketika mereka itu dalam pembukaan, kita itu pembuatan Canva itu kan eh, harus on time sinyalnya terus gitu kan Bu ya. Jadi Mm-mm. nggak bisa lepas gitu kan ya Bu ya. Itu masalah sinyal. Yang kedua, murid-murid itu saling mengandalkan jika temannya itu lebih handal ke Canva, udahlah kamu aja yang ngerjain gitu-gitu Bu. Sehingga siswa itu nggak tercipta kemandiriannya gitu Bu, hanya numpang nama doang gitu. Oh, jadi kasusnya ada dua, yang satu tadi sinyal, yang satu karena siswanya apa ya, mungkin mengandalkan kawannya ya Bu, begitu sepenangkapan saya. Bener, Oh, jadi iya. kalau menurut Bu Nisa rencana untuk mengatasi dua masalah ini seperti apa? Saya sih kemarin sempat ngobrol ya Bu ya sama teman-teman yang sudah ahli fitur Canva. Itu tuh ternyata dalam pembuatan Canva itu kita itu bisa download dulu aja template-nya Canva, kemudian nanti kita ngerjain di luar koneksi internet ternyata bisa Ibu. Oh gitu. Kemudian solusi yang kedua itu saya sempat berpikir bahwa tugas nanti dibuat individu aja, nggak kelompok, sehingga nanti siswa itu bisa saling mandiri gitu, ngerjain tugasnya masing-masing gitu, Bu. Oh begitu. Jadi tugasnya mandiri Bu ya, biar mereka bisa kerja mandiri gitu ya, sepenangkapan saya. Bener, individu, bener Terus iya, Bu. untuk kanvanya tadi bisa online ya Bu ya? Oh, Kanvanya bisa kan online, bisa offline diunduh gitu ya? ya, heeh, Bu, gitu. Oke. Karena sempat ngobrol sama teman katanya download aja dulu template-nya, nanti kita masukin secara offline bisa gitu Oh gitu. katanya. Ya Jadi ya ya. kayaknya solusinya yang saya pikirkan itu sih, Bu. Oh gitu. Rencananya gitu ya Bu ya. Terus untuk kedepannya ini siapa saja yang akan membantu Ibu supaya komitmen untuk melakukan ini gitu? Oke, yang pertama sih jelas akan sejawat ya Bu ya. Dan yang Mm-mm. kedua guru yang ahli IT, kemudian teman-teman murid yang sudah ahli dalam fitur Canva kan ada yang sebagian. Saya tuh kadang waktu P5 itu saya sempat keliling kelas. Ternyata mereka itu lebih dulu mengenal Canva sebelum saya gitu Bu. Oh Ya kan gitu. berarti ada beberapa murid yang memang sudah ahli dengan fitur tersebut gitu Ibu. Jadi mungkin nanti saya akan gunakan juga anak tersebut gitu kayak tutor sebaya gitu lah Oh gitu Bu. gitu. Tutor sebaya Bu ya. Jadi untuk memberikan tutor sebaya itu eh, gimana Bu planningnya gitu?
Saya sih punya sebuah rencana, mereka nanti mungkin hanya membantu ketika ada siswa yang misalnya nih mau masukin sebuah apa, gambar atau sebuah, icon yang mereka nggak bisa, mereka suruh nanti mereka, bisa gitu untuk membantunya gitu, hal-hal kecil gitu, Bu. Wah, ternyata luar biasa Bu Nisa ya hari ini. Wah, sudah Iya, Ibu. gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah sangat enjoy, bahagia gitu kan ya konsul sama coach yang luar biasa banget, pas gitu di hati. Wih, coachingnya juga sip ini. Wah, akhirnya solusinya sudah terselesaikan. Iya, Masalah-masalahnya sudah Ibu. selesai. Saya pengen dengar cerita Bu Nisa lain kali bagaimana kemampuan Kanva anak-anak Ibu. Mungkin yang hadapan Ibu Siap, berapa tadi? Ibu. 8, biar siapa tahu bisa jadi 9, Bu ya. Amin, Oke. iya Ibu. Sampai jumpa Bu Nisa. Iya Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Siska, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu Yuli. Gimana kabar Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu hasil kucing dengan Bu Siska? Performa Ibu kira-kira bagaimana menurut Ibu? Alhamdulillah semua sesuai rencana Ibu. Kalau menurut saya sih pribadi ya Bu ya, saya tadi itu melakukan kucing dengan Bu Nisa. Menurut pribadi saya sudah mengikuti alur Tirta Ibu. Saya sudah tanyakan tujuannya sudah, identifikasinya sudah, semua rencananya juga sudah terungkap beserta solusi-solusinya Ibu. Oke, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya amati ya Bu. Iya Ibu, silahkan. Menurut pengamatan saya, kucing yang sudah Bu Siska lakukan itu sangat bagus Bu. Sudah memenuhi alur Tirta, pertanyaannya juga sudah berbobot, sehingga Bu Nisa itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi kucing yang Ibu lakukan itu sudah sukses Bu, menurut saya. Terima kasih Ibu. Dan kira-kira Bu, apa nih indikator yang ingin Ibu kembangkan kembali setelah ini? Banyak ya Bu ya, saya ingin mengembangkan pribadi saya itu satu present, saya ingin benar-benar bisa hadir penuh, menyimak secara sungguh-sungguh Bu, sehingga apapun masalah yang saya alami, apapun kegiatan di sekitar saya inginnya tetap present terhadap coach saya. Selain itu juga pertanyaan berbobot mungkin ya Bu ya, dengan pertanyaan berbobot yang lebih berkembang, dengan kosakata yang semakin meningkat sehingga saya bisa menggali maksimal potensi coach saya dengan sepenuhnya Ibu. Itu harapan kedepannya ingin saya kembangkan. Wah itu bagus sekali Bu, sehingga nanti rekan-rekan yang mengalami masalah bisa terselesaikan ya Bu ya, seperti itu. Iya Ibu, harapannya begitu Ibu. Oke Bu Siska, terima kasih. Semoga kucing berikutnya berjalan dengan lancar dan bisa menimbulkan solusi yang tepat untuk rekan-rekan. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama Bu Yuli. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.